Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iqbal Zaki dari SMA Negeri 5 Balikpapan. Materi yang akan kita bahas: pertama, penyimpanan data; kedua, transmisi data; ketiga, ilustrasi tentang perjalanan data dari HP ke HP. Penyimpanan data. Terdapat dua macam penyimpanan data di komputer: main memory yang digunakan untuk menyimpan instruksi seperti RAM dan ROM, dan secondary memory yang digunakan untuk menyimpan data menggunakan perangkat seperti hard disk, disket, CD, dan flash disk. Macam-macam media penyimpanan data. 1. Floppy disk. Floppy disk drive yang menjadi standar pemakaian terdiri dari dua ukuran, yaitu 5,25 inci dan 3,5 inci yang masing-masing memiliki dua tipe kapasitas, double density dan high density. 2. Zip drive. Zip drive berasal dari Lomega. Zip drive berukuran kecil 1,47 inci, terdiri dari floppy drive dan cartridge floppy khusus yang mampu menampung data sampai 100 MB dengan kapasitas sebesar ini, sehingga orang bisa menyimpan file grafik dan multimedia. 3. Hard disk. Ada dua jenis hard disk, yaitu hard disk removable dan hard disk non-removable. 4. CD-ROM. Terbuat dari mesin polikarbonat, informasi direkam secara digital sebagai lubang-lubang mikroskopis pada permukaan reflektif. Proses ini dilakukan dengan menggunakan laser yang berintensitas tinggi. 5. DVD. Memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa, yaitu mencapai 9 GB. Satu kali DVD-ROM memungkinkan rata-rata transfer data 1321 MBs dengan rata-rata burst transfer 12 MB per second. Lalu selanjutnya adalah transmisi data. Transmisi data merupakan suatu proses pengiriman data dari sumber data ke suatu penerima data menggunakan media komputer ataupun elektronik. Transmisi data dibagi menjadi dua, yaitu sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1, juga dengan binar, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Jenis-jenis media transmisi. Media transmisi terpadu. Media transmisi terpadu adalah media kaset yang mentransmisikan sekaligus memandu gelombang untuk menuju pada tujuan. Lalu, media transmisi tidak terpadu. Media ini menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam transmisi informasi dari pengiriman ke penerima. Termologi transmisi. Termologi transmisi data terdapat dua macam, yaitu A. Point to point, direct link antara dua device dan hanya dua peralatan sama-sama memakai media. B. Multipoint, konfigurasi multipoint di mana dapat lebih dari dua device pada medium yang sama. Media transmisi. Media transmisi dikenal ada dua macam, yaitu 1. Parallel transmission. Transmisi paralel, semua bit dari karakter yang diwakili oleh suatu kode ditransmisikan secara serentak satu karakter setiap saat. Data dikirimkan terus-menerus melalui jalur-jalur yang disediakan tersebut, hingga semua data dapat terkirimkan. 2. Serial transmission. Transmisi secara serial. Masing-masing bit dari suatu karakter dikirimkan secara berurutan, yaitu bit per bit. Penerima kemudian merakit kembali arus beberapa bit yang datang kembali menjadi karakter. Lalu, metode transmisi. Metode transmisi adalah sebuah yang digunakan dalam proses pengiriman data dari satu piranti ke piranti lain. Sebuah transmisi memiliki metode operasi dalam proses pengiriman. Sinyal-sinyal yang terbagi atas tiga macam, yaitu 1. Simplex. Data transmisikan hanya ke satu arah,
satu stasiun sebagai transmitter dan lainnya sebagai receiver. Contoh siaran televisi ataupun siaran radio. Kedua, full duplex. Data ditransmisikan kedua arah secara bergantian. Waktu yang diperlukan mengganti arah transfer data. Contoh chatting, SMS, walkie-talkie. 3. Full duplex. Data dapat ditransmisikan kedua arah secara bersamaan. Contoh telepon atau handphone. Berikut contoh ilustrasi perjalanan data dari HP ke HP. Jika kita lihat, transmisi data dari HP ke HP bisa terjadi saat kita menelpon kepada orang lain. Pada saat kita menelpon, suara kita akan diubah menjadi gelombang elektromagnetik, lalu dikirimkan kepada lawan bicara kita lewat perantara, seperti yang terjadi pada gambar berikut. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.